Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siarin, Siar dan Inspirasi. gimana Pung? Harga Apa? berapa kafia? Nggak jualan. Oh nggak jualan. Lu pakai kafia kenapa? Oh ini gue tadi tuh abis aksi solidaritas untuk Palestina. Hari ini ya? Berarti pas kita tapping hari ini ada aksi solidaritas Palestina di mana? Di Jakarta. Betul. Di depan gedung Mamarika. Oh, Kedubes Mamarika. Kedubes Amerika. Iya. Orang gue udah ngomong Mamarika masih aja dijelasin sama dia. Ada orasi? Ada banyak. Udah selain orasi juga ada baca puisi. Oh jadi banyak. Yang ikut ramai juga? Nah ini nih kalau menurut gue sih kayak, tapi tadi rame. Cuman kalau dilihat dari, kalau menurut gue pribadi sih ngelihat dari trennya dari awal dulu memang agak menurun sih. Tapi nggak tahu juga ya kenapa. Menurun tuh jumlah aksi massa yang ikut atau bagaimana? Iya, aksi masanya. Oh jumlahnya. Tapi kan kalau di sosmed sih menurut gue udah agak rame sih ya. Karena sekitar sepekan yang lalu itu lagi ada di sosmed tuh lagi rame banget tentang All Eyes on Rafah kan. Oh nah, iya. Itu rame banget. Benar. Sebenarnya gue sih melihat isu itu ini ramenya cuma rame sepintas doang, atau memang ini konsisten nih dari awal isu Palestina ini gitu. Itu ini ya, ada yang bilang tuh FOMO gitu ya. Oh iya, ada yang bilang itu FOMO. Apa cuma FOMO ya? Tapi emang kenapa gitu? FOMO untuk sebuah kebaikan, bukannya nggak masalah ya, Pung? Nggak masalah, jelas. Tapi gue ngerasa kayaknya ini kita harus bahas aja deh, harus kita obrolin deh. Oh yaudah, kalau gitu mendingan kita obrolin bareng sama tamu istimewa kita pada hari ini aja gitu ya. Tamu jauh Banget kayaknya ya. jauh sekali. Iya. Ini pasti teman-teman, tapi udah ngeliat thumbnail ya. Ayo udah nggak apa-apa. Ini tamu jauh sekali bagi kita. Sirah Community Indonesia. Oke, kita panggil aja langsung ya. Ustadz Asep Sobari. Wih, Masya Allah. Silakan Ustadz. Minumnya boleh diminum nggak? Atau cuman sekedar? Boleh. Ini Fikri. Fik, satu lagi Fik, gelas Fik. Asik. Sini, Jangan sini. gelasnya doang, isinya juga. Enggak, takutnya riak doang gitu. Alhamdulillah. Siapa tahu kan nanti keselak lagi yang ada kan kalau. Ya teman-teman, pasti udah tahu kan beliau adalah guru kita, Ustadz Asep Sobari, yang jelas pastinya teman-teman semua tahu beliau adalah founder dari Sirah Community Indonesia. Karena kan kalau kita melihat Ustadz Asep kan kita selalu menimba ilmu. Iya, selalu benar. ilmu yang kita dapat ini, tapi kita pengen lihat pribadinya Ustadz tuh gimana sih? Iya benar. Nah, nih buat pertama nih ya, kita semua tahu Ustadz kan meneliti sirah. Benar kan ya Ustadz ya? Bener ya. Mau ditanya, mau ditunggu jawabannya nih. Terus kita juga Baca-baca aja nih, nggak neliti. Tuh. Berat kalau neliti. Oh jawabannya. Langsung dikoreksi. Iya, kita tuh taunya Ustadz yang ngajar di Madrasah Sirah Nabawiyah, Madrasah Khilafah Rasyidah gitu kan. Tapi kita pengen tahu nih sisi kok sampai Ustadz kepada titik sekarang gitu loh Ustadz. Apakah ada stimulus dari orang tua dari saat kecil atau bagaimana Ustadz? Boleh diceritain? Adalah pasti. Artinya memang itu sih yang saya akui lah. Yang pertama kali mempertemukan atau memberikan sentuhan pertama lah barangkali gitu ya. Itu karena memang dulu almarhum ayah itu, bapak itu selalu atau sering lah kalau saya tidak ingat persis karena masih sangat kecil gitu ya, atau memorinya kan berbeda dengan setelah besar. Jadi sering lah ayah dulu itu menceritakan kisah-kisah, terutama kisah Nabi dan Rasul gitu loh. Itu seingat saya memang di rak ayah dulu tuh
rak buku. Mhm. Itu ada beberapa buku Buya Hamka gitu lah. Di antaranya kisah 25 Nabi dan Rasul, itu yang saya ingat gitu ya. Kemudian juga ada majalah Panji Mas. Oh Itu iya, iyalah. Kayak tahu aja zaman itu. Tahu, Ustaz. Tahu, Ustaz. Tahu. Kita tahu. Cuma tahun 80-an kayak tahu Tahu aja. covernya aja Iya. sih. Walaupun kita masih milenial, tapi alhamdulillah pernah mendengar majalah Pernah tersebut. Nah itu kan biasanya di belakangnya juga atau ada bagian dari kolomnya itu tentang kisah, kemudian juga bagian belakangnya itu ada cerita bergambar gitu loh. Dan juga tentang Nabi dan Rasul, tentang Rasulullah. Yang saya masih sangat ingat itu tentang Ashabul Fil. Oh, Sabul Film. Ya, cuman ya gitu di gambarnya itu gajahnya banyak sekali berderet gitu kan. Itu yang kemudian mungkin orang berpikir ketika Abraham menyerang itu pasukannya semuanya naik gajah gitu kan. Padahal kan fakta kalau kita baca riwayat-riwayat sejarah kan enggak, cuman 13 aja atau sekian belas lah. Ayah tuh suka nyeritain. Saya nyeritain sebelum tidur terutama. Oh, Saya kebetulan anak pertama gitu ya. Ini ke Ustadz, waktu itu Ustadz aja dulu atau ke beberapa anak? Saya anak Dari- pertama. Iya, maksudnya ada lagi. diulangi lagi nggak di ke kecil. adik-adik Ustadz Nggak misalnya? tahu tuh Oh, karena kan oke. saya nggak ingat lah Oke, kemudian oke, oke. kakak adik juga iya Siap, gitu siap, atau enggak gitu loh. Tapi yang jelas sering tuh sebelum tidur itu menceritakan kisah Nabi dan Rasul. Jadi mungkin itu dari situ mungkin ada ya ya tadi saya katakan itu sentuhan-sentuhan pertama lah gitu ya. Tapi pada dasarnya kemudian saya memang suka cerita gitu lah. Saya cerita segala cerita. Saya kira dulu tuh saya kira gini, Ustaz. Bedtime story itu kan yang orang tua bercerita sebelum waktu tidur itu cuma banyak tuh di barat-barat aja gitu. Kalau kita ngelihat, kalau saya ya ngelihat Oh, film, gitu. ngebaca buku-buku itu. Iya sih. Jadi orang tua tuh bercerita menjelang tidur, terus lampunya dimatikan. Oh berarti kalau gitu kampung saya itu memang dengan barat nyambung lah gitu kan. Kan Jawa Jawa Barat. Iya, benar sama-sama barat ya. Dan ternyata Ustadz mengalami ini, Ustadz ya. Iya tahun itu tahun 80 mungkin 81, 82 gitu kan sudah. Jadi enggak ya, tapi benar sih barat lah. Barat, bener. Gitu. Kalau sejarah saya ingat di madrasah itu ketika kelas 4, kelas 3, kelas 4 itu saya udah baca tentang sejarah Wali Songo kan ada tuh. Ada Iya. pelajaran sekolah juga tapi juga ada buku-bukunya kan terkait itu saya suka baca. Kemudian kemunculan kerajaan Demak gitu kan setelah Majapahit itu saya baca gitu. Dongeng juga saya suka kan dongeng-dongeng itu. Kalau saya dulu malah ogah tuh Ustaz. Oh kalau Capek dongeng baca. radio itu kan Kalau dongeng masih Ustaz, tapi kayak apa tadi tuh Demak, kerajaan Demak, Kerajaan. saya baca semua Majapahit. itu. Artinya suka semua genre lah Memang, saya baca gitu. Mau oke. sejarah, mau cerita, mau dongeng. Dongeng bahasa Sunda waktu kalau di Kuningan itu ada Mang Jaya tuh terkenal gitu loh. Dengan Ya, Saron, dengan Orang Supalanya. Kuningan silakan komen. Ustaz orang Saron, Kuningan. Supala, terus kepala siapa lagi tuh? Pokoknya itulah. Terus kalau yang nasionalnya kan Saur Sepuh, Tahu, Satria ya. Madangkara. Iya. Yudangkara jangan-jangan dari Madangkara juga itu. Kurang tahu. Ustaz. Ada hubungannya kali. Mungkin secara Malah dia nama. nggak tahu sebenarnya sejarah hidup dia. Perlu ditelusuri kayaknya ya. Di riset Kajian lebih serat jauh. jiwa itu. Jadi Ustadz tapi kalau Ustadz tertarik dengan siroh dan tarikh peradaban Islamnya itu sejak kapan mulainya Ustadz? Di titik Ingat nggak, apa, Ustadz? Ustadz? Ya lupa ya kalau persisnya bersentuhan. Tapi kan kalau sejarah sebenarnya kan sejarah Islam ya. Kisah para nabi otomatis cikal bakal dari nyambungnya dengan sirah, kemudian Ashabul Kahfi dan sirah itu kan sekitar kelas 2, kelas 1, kelas 2 sudah mulai bersentuhan gitu. Dan saya selalu tertariknya begini gitu lah. Saya selalu penasaran gitu. Ketika saya sendiri merasa kok nggak tuntas, belum selesai gitu. Itu yang membuat kemudian saya ngejar gitu ketika ada kesempatan. Ya masalahnya saat itu keterbatasan literatur ya, sumber. Jadi susah ngejarnya. Zaman itu susah sekali gitu untuk mendapatkan kemudian buku kayak sekarang buku sirah lengkap dari awal sampai akhir gitu loh. Oh iya, Iya dong. sulit dulu Zaman ya, Ustadz, ya. itu saya masih ingat
buku pelajaran sekolah aja ditulis di papan tulis kok, kemudian kita nyalin. Iya lagi. benar-benar. Nggak ada istilah kita punya buku. Mendapatkan sendiri ya. Artinya masing-masing punya buku. Iya, Susah zaman itu. Kemudian mulailah kan bersentuhan dengan lebih dalam ke, ya tentu ketika masuk Gontor kan cerita lebih banyak, gitu. Sumber cerita lebih banyak. Gitu. Kemudian juga ada ya perpustakaan juga. Kemudian saya di Gontor itu berarti kelas 3 atau kelas 4. Kalau sekarang tuh berarti kan kelas 3 SMP kelas atau 3 SMP 1 SMA. SMA itu sudah beli buku fikih dakwah Pak Nasir. Masya Allah. Gitu loh. Suka aja gitu loh. Kemudian beli buku Khilafah dan Kerajaannya Abul Ala Maududi itu kelas 4. Di kantor kelas 1 SMA berarti kalau ukuran itu. Beda sekali ini. Nah, ya silakan merenung ya teman-teman, sama hostnya juga merenung. Ya nggak tahu, suka aja gitu. Paham sih nggak juga gitu loh. Jangan dipikir kamu udah otomatis sudah paham. Tapi suka bacanya. Tapi minimal turning point-nya ada ketertarikan gitu. Berpikir untuk memiliki buku itu. Nah itu, dan kemudian memiliki buku itu jadi memiliki itu bangga, itu bahagia gitu, bisa beli buku, apalagi itu menyisihkan dari jajan yang nggak seberapa gitu kan. Nah, saya masih ingat tahun-tahun itu di Gontor tuh wesel ya, kalau sekarang nggak ada transfer. Betul. Satu bulan itu paling 30.000, 35.000 itu dengan jajan itu, jajannya berapa kan gitu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri dari situ. Kemudian ya otomatis lah dengan sejarah Islam. Saya juga kemudian kan waktu pernah mengajar pengabdian itu mengajarnya sejarah dunia gitu loh. Selain saya ngajar kaligrafi gitu, itu bakat yang. Ustadz ngajar kaligrafi. Oh iya, saya dulu kaligrafer sih. Kalau sekarang kaligrafer. Kapan-kapan kita boleh lah ya lihat Ustadz. Ini kaligrafi itu masalahnya harus dilatih setiap saat. Saya udah lama udah kaku ini, apalagi sekarang kan semuanya pakai komputer gitu kan. Iya sih, benar ya. Iya, waktu di Madinah kan ada kompetisi itu. Kalau nggak salah di Rik'ah juara 1 saya. Masya Allah. Di Wani juara 2. Di Madinah itu dulu. Wah, sayang sekali. Jangan salah, orang Arab memang bagus tulisannya, jelek gitu. Ya, mereka cuma bisa bahasa Arab duluan aja Ustaz ya. Atau tulisannya jelek. Rata-rata orang Arab tulisannya jelek, serius. Jarang-jarang yang bagus, jarang yang bagus. Saya sering diminta menulis untuk orang-orang biasa lah, kan mahasiswa gitu kan. Salah satu tambahan saya kalau dapat dari pendapatan itu selain dari beasiswa itu. Jadi banyak yang minta dituliskan untuk presentasi kan, waktu itu kok pakai tulisan tangan semua waktu itu. Masya Allah. Ya. Jadi pemasukan ya Ustadz ya? Oh iya dong. Ya, Masya Allah. Tapi ada ide seikhlasnya. Ada ide buat teman-teman yang lagi di kuliah di luar ya kan? Oh sekarang udah beda. Gitu. Anak-anak udah nggak lagi? Udah beda sekarang. Lagi ya, mainnya main travel sekarang. Oh iya, banyak. Oke, BTW Ustadz tergabung dalam ini gak sih Ustadz? Kan ada tuh Ustadz paguyuban Asep Sedunia. Oh PAD. Seingat saya perlu dihubungi dulu di Facebook gitu untuk bergabung, tapi sampai sekarang belum lah gitu kan. Di Madinah nggak ada lagi yang namanya Asep selain Ustadz? Ada. Berarti itu udah ada beberapa tuh. Ada bersama saya waktu itu di atas angkatan di atas saya ada gitu. Kemudian kalau nggak salah di bawah juga ada. Tapi ada lah. Ya, minimal 3 lah ya, sudah ada ya. Tapi bukan orang Arab ya. Iya. Orang Tasik gitu. Oke, balik lagi Ustadz. Ada nggak Ustadz momen di mana ketika Ustadz tuh memutuskan untuk saya mau fokus untuk belajar atau memperdalam tentang Sirah Nabawiyah gitu Ustadz? Ada gak momen kapan gitu? Tepatnya Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban ya, sejarah Islam ya. Iya. Artinya dua hal itu langsung satu paket gitu ya, karena nggak bisa dipisahkan, dan memang saya menerimanya sebagai paket. Oke. Yang jelas di Madinah itu. Saat di itu Madinah, di Madinah. Ustaz, gitu. maaf Ustaz, fakultas apa Ustaz di Madinah? Dakwah dan Usuluddin. Dakwah dan Usuluddin. Berarti di Dakwah dan Usuluddin itu Ustaz, oh yaudah deh, ini bener-bener istilahnya apa ya? Jalan ninja. Ini jalan ninja Ustaz nih, sirah dan sejarah peradaban nih. Ya Dakwah Usuluddin itu ya namanya dakwah dan Usuluddin sebenarnya dua gitu kan. Itu memang selain subjek dakwah dan
akidah gitu loh. Di situ yang termasuk bagian waktu itu kan belum ada penjurusan gitu kan. Di S1 tuh belum ada penjurusan di Madinah. Itu ada pendidikan, tarbiyah, dan kemudian ada sirah dan tarikh. Jadi sirah dan tarikh memang di situ. Gitu loh, katakanlah memang gudangnya sirah dan tarikh itu di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Karena itu memang nyambung juga. Kalau kita bicara tentang dakwah, itu materi dakwah itu kan bukan penyiaran kalau di Madinah, bukan. Kan mulai dari ilmu dakwahnya, usul dakwah, dasar-dasar dakwah, metode dakwah, manhaj dakwah gitu ya. Terus kemudian ya otomatis sejarah dakwah bagaimana, dulu para nabi dakwahnya gimana, itu kita kita pelajari secara detail dakwah para nabi itu. Kemudian otomatis kan sirah itu di situ sebenarnya kaitannya. Lah bagaimana Rasulullah SAW dulu mendakwakan Islam kan harus tahu sirah kan, gitu loh, tahu sirah gitu loh. Jadi kita belajar teorinya ilmu dakwah, juga mempelajari tentang praktek dari dakwah itu dari sejak para nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin, dan kemudian otomatis hasilnya adalah peradaban Islam kan. Memang sangat saling berkaitan gitu loh. Termasuk masalah usuluddin, akidah kan. Kan yang akidah itu materi utama dakwah. Bagaimana mendakwahkannya? Bukan sekedar bagaimana tahu materinya, kan gitu. Itu menjadi penting. Selain kemudian di situ ada sejarah pemikiran juga gitu. Itu asik gitu, saya suka begitu. Kemudian sampai adian itu agama-agama, sejarah agama-agama gitu. Kemudian firaq gitu, aliran-aliran dalam Islam. Itu pelajari semua di situ gitu loh, termasuk Yahudi kemudian masuk ke Zionis itu kita ada di situ di dakwah Usuluddin itu semuanya gitu loh. Nah dari situ kemudian selain masalahnya memang banyak materi yang terkait dengan sejarah Islam terutama dalam situ, saya memang sangat bisa dikatakan ya jelas amazed ya, itu artinya tertarik sekali, tapi sekaligus terasa terguncang gitu loh dengan pendekatan metodologi dosen-dosen sirah waktu itu, dan juga kemudian tarikh gitu ya. Yang hampir semuanya itu adalah murid-muridnya atau dulu disentuh oleh Prof. Akram di Al-Umari gitu. Itu profesor di bidang sirah yang mempunyai metodologi yang sangat kuat dalam sirah nabawiyah gitu ya. Jadi ternyata dari sisi baik itu sirah ataupun kemudian apalagi sejarah gitu, kita tuh sebenarnya punya alat untuk bisa memverifikasi. Jadi enggak asal disebut bahwa ini adalah sebuah peristiwa dalam sirah ataupun sejarah otomatis kita terima. Kadang-kadang kan ada hal yang sulit kita terima sebenarnya, cuman gimana memverifikasinya gitu loh. Betul. Itu saya terbuka betul di situ, apalagi sebagai mahasiswa baru ya. Saya tertarik sekali itu gitu loh. Makanya akhirnya ya selain di kelas gitu, saya itu terus terang aja suka bolos juga sebenarnya. Bukan suka dalam arti doyan gitu loh, cuma kadang-kadang bolos gitu. Ada lah bolosnya. Ada bosennya gitu. Kan kita tahu sekian persen kan kehadiran kan. Ya kita manfaatkan lah gitu kan. Rukhsah Ustaz. Kalau di kampus biasanya 3 kali boleh. Ya kayak gitu. Nah, tapi itu saya paling sering saya gunakan bukan untuk tidur di kamar atau apa, ke toko buku. Masya Allah. Nongkrong di toko buku aja gitu. Bolosnya ke toko buku, Ustaz. Iya untuk ya itu diantaranya. Karena kan banyak buku di toko buku itu yang tidak bersentuhan langsung dengan subjek itu pelajaran kita kan. Tetapi sebenarnya keterkaitannya ada, atau bahkan kadang-kadang ada istilahnya ada expanding gitu loh, di situ ada loh iya kok nyambung dengan ini ya, Nah, dan itu kebanyakannya yang saya sentuh itu selain pemikiran gitu loh, itu adalah yang terkait dengan sirah ataupun sejarah selalu. Dan saya selalu melihat pemikiran dengan sejarah tuh nggak bisa dipisah gitu loh, nggak bisa dipisahkan gitu. Karena sebenarnya contohnya gitu ya. Kita bicara tentang perkembangan Asy'ariyah gitu, perkembangan dari Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian itu aja ada kaitannya otomatis dengan madrasah Imam Ahmad bin Hambal gitu. Karena bermula dari satu tantangan yang sama, berhadapan dengan Mu'tazilah kan pada dasarnya.
Kan titik temunya di situ. Ini berhadapan dengan Mu'tazilah tapi dua pendekatan yang berbeda pemikirannya. Kenapa kan gitu loh. Kemudian perkembangan berikutnya ke Al-Ghazali gitu ya. Al-Ghazali kan mengkritik Ibnu Sina contohnya kayak gitu. Itu kan kalau kita nggak tahu sejarahnya sulit. Padahal dalam kajian, dalam studi pemikiran pasti sejarah itu menjadi salah satu faktor penentu untuk kita memahami apa istilahnya genealoginya gitu loh. Kalau enggak kita nggak nyambung. Benar. Kalau nggak nyambung itu. Kemudian Imam Ghazali dengan perang salib. Dengan Salahuddin. Saya belum pernah terpikir itu nyambung sampai kemudian saya ketemu buku Hakadha Rajil Salahuddin itu. Yang Ustadz terjemahkan. Kenapa saya terjemahkan kan karena itu gitu loh. Ternyata Salahuddin itu terhubung ya dengan Al-Ghazali. Dan bahkan kemudian saya kaget waktu pertama kali baca itu, loh terhubung juga dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kan nama yang sebenarnya familiar. Siapa yang nggak kenal tiga nama itu? Al-Ghazali, kemudian Abdul Qadir Jilani, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi hubungannya apa? Saya yakin juga banyak yang awalnya berpikir itu nggak ada hubungan. Ternyata hubungannya kuat sekali gitu loh. Betul. Dan dalam sebuah proyek yang berkesinambungan selama kurang lebih 80 tahun. Dan hasilnya luar biasa. Kan gitu. Betul. Bagaimana sebuah pemikiran kemudian melahirkan sebuah institusi, artinya pemikiran dalam arti aktivitas pendidikan melahirkan sebuah institusi politik. Sekarang kita berpikir menguasai politik untuk melahirkan pendidikan. Nah, kan kadang-kadang jadi, ini kan. Ini nih yang menarik dari Ustadz Asep nih ya. Ini kalau saya pribadi nih, kalau gue pribadi nih kan, setiap Ustadz Asep itu memberikan satu analisa terhadap satu peristiwa itu pasti ada hal-hal baru yang kita terungkap. selalu dapat insight baru gitu ya dari Ustadz. Enggak, itu udah lama sebenarnya. Baru keluar aja gitu. Baru terungkap aja. Saya yakin juga yang nonton ini pasti juga merasakan hal yang sama ya. Kalau misalnya kita menyimak kajian dari Ustadz Asep nih, misalnya Ustadz Asep bahas tema A aja misalnya, bahas tema tentang hijrah aja misalnya, pasti di setiap kajian aspek yang terangkat tuh, wah ini baru lagi, ini baru lagi. Ustadz. Itu, pengen nanya nih Ustadz biar dapat insight baru gitu, itu tuh gimana tipsnya atau apa yang Ustadz? Kenapa terasa ada baru lagi? Karena masalahnya sebenarnya dari awal durasinya sudah dibatasi. Jadi semua tidak bisa diceritakan semua sekaligus. Oh gitu ya? Iya dong. Coba kalau durasinya tidak terbatas itu ngobrol aja terus tanpa henti kan. Jadi keluar semua tuh ya. Cuman siapa yang kuat? Ya kalau diselingi makan kuat sih Ustadz. Iya. Nongkrong. Harus nongkrong. Ngopi. Nah ini gawat ngopi. Ya kita kan sekarang itu masalah pertama kadang-kadang keterbatasan waktu, keterbatasan. Sebenarnya kayak Imam Tobari dulu loh. Imam Tobari itu ibarat kata ketika bilang ke muridnya, mau nggak kalian belajar tarikh? Kita kan tahu tarikh Tobari gitu kan. Kata muridnya berapa banyak gitu ya. Artinya berapa halaman kan gitu. Sekitar 60.000 halaman katanya. Allahu Akbar. 60.000 halaman. Iya. Wah, ya sudah 6.000 halaman aja jadi 1/10. Jadilah tarikh Tobari itu kan 1/10 dari sebenarnya. Baru 1/10 itu ya. Iya, artinya itu sudah banyak diringkas oleh Imam Tobari yang sekarang jadi 6 jilid itu. 5-6 jilid itu. 60.000 halaman. Ya. Begitu juga ditafsir kan, gitu loh. Berarti PR-nya masih banyak, Jadi sebenarnya jadi yang jadi masalah itu ya kenapa Imam Bukhari itu ketika nyusun sama juga kasusnya Imam Bukhari menyusun Sahih Bukhari gitu kan. Kan cuma 6.000 hadis aja sekitar. Emangnya yang sahih menurut Imam Bukhari di level yang sama itu hanya 6.000? Enggak. Gitu loh. Itu diambil dari kisaran 100.000. Tapi kan Imam Bukhari, aku khawatir nanti pada bosen jadi malas belajar hadis, maka segitu aja deh. Itu 6.000 tuh dengan alasan itu. Nah sekarang ya belum juga enggak juga judulnya aja kayak dibacanya nih tebal amat 6.000 hadis gitu. Padahal Imam Bukhari dulu kenapa bikin cuma 6.000, membatasi di 6.000 itu karena alasan itu. Aduh. Ini udah aku ringkas aja deh, artinya aku pendekkan aja biar nggak terlalu membosankan. Memang intinya matatil himam katanya, semangat belajar itu sudah mati ya. Itu masalahnya. Mungkin kalau kebanyakan itu hanya jadi penghias lemari Ustaz. Ayo.
masalahnya sekarang juga sedikit juga jadi penghias masih. Sekarang kan Chandra jangan terlalu terobsesi untuk membuktikan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia itu begitu menyedihkan. saya gitu. dengar-dengar aja kok Ustaz. Saya belum riset tapi dengar-dengar aja. Enggak, dari kita aja dulu lah. Dari kita lah. Oke, berarti Ustadz kalau dari kuliahnya dulu di Madinah, apakah tugas akhirnya atau apa Ustadz skripsinya itu tentang sirah juga? Di Madinah nggak ada skripsi. Oh, sistemnya nggak apa, ada. Ustaz? Ini ya, adanya tes ya? ada tugas, ada Oh, tugas-tugas, tugas. Oke. ada tulisan, Ada tulisan. tapi sifatnya tugas-tugas aja gitu. Nah, yang paling berkesan memang tahun ketiga. Tahun ketiga. Kalau tahun ketiga itu memang tentang dakwah. Itu kan tadi kan dakwah Usuluddin tuh. Kita pilihannya ada pilihan akidah, ada pilihan temanya tuh. Kemudian dakwah, tarikh, tarbiyah, pendidikan gitu ya. Sirah dan tarikh, kemudian tarbiyah. Tahun ketiga itu tentang dakwah gitu loh. Saya tertarik dengan tema yang menggabungkan antara dakwah dengan sejarah langsung gitu ya. Jadi di situ judulnya seingat saya Manhaj ad-Da'wah fi Ahdi Salahuddin al-Ayyubi. Jadi tentang metode dakwah, metode dakwah umat Islam gitu di masa Salahuddin al-Ayyubi. Gitu loh. Itu yang saya ambil. Itu pula gitu yang kemudian menghubungkan dengan buku berarti itu. memang makanya memang erat sekali ya Ustadz Iya. Karena saya tertarik dengan Salahuddin al-Ayyubinya, kemudian dengan perang salibnya gitu ya. Kemudian tertarik dengan metode dakwahnya gitu loh. Ternyata dosen saya itu atau pembimbing saya langsung bilang cari buku ini yang itu. Itu rekomendasi. Mau saya cari itu, saya dapat cetakan tahun 85, cetakan pertamanya itu. Seminar di Madinah waktu itu. Kayaknya juga ada kaitannya dengan masalah sejarah gitu. Saya kemudian sampai buat catatan kecil. Setidaknya saya ingat dalam hati, buku ini harus saya terjemahkan. Buku ini orang Indonesia harus baca. Masya gitu Allah. loh. Ya karena siapa sih yang tidak kenal nama-nama ini, Ghazali, Abdul Qadir Jalani, tapi hubungannya apa gitu loh, dan kemudian kejadiannya apa gitu loh. Nah dari situ kan membukalah banyak yang terbuka, termasuk perang salib. Perang salib itu kan ternyata bukan hanya di Syam aja. Perang salib itu justru lebih dulu di Andalus kan sebenarnya. Yang terjadi Andalus itu perang salib gitu loh. Dan bagi saya namanya Andalus, Maroko itu obsesi. Makanya ketika tahun terakhir itu kan kita dapat tiket free kan? Mahasiswa itu dapat tiket free waktu itu. Gitu. Iya, selalu liburan tuh dapat free. Iya, betul. Nah, yang terakhir itu kan harusnya dari Jeddah, Madinah, Jeddah, Jakarta kan. Saya enggak gitu loh. Saya reroute lah gitu, rutenya saya ubah. Jadi dari Jeddah ke Casablanca, bukan Casablanca sini ya. Saya baru pengen masuk ke situ. Oh iya, makanya saya langsung stop. Oke. Ke Maroko maksudnya. Kebetulan saya punya teman dekat orang Maroko, orang Salah gitu loh. Kota yang Salah dekat Rabat, nyambung gitu loh. Keluarganya nyambut dari sana gitu, datang. Jadi waktu itu ya sambil tadinya rencananya mau lanjut di sana gitu, di Maroko. Wah, saya merasa Maroko itu apa ya, kayak ke dunia baru gitu loh, dengan segalanya. Kan itu Maroko itu hampir kota Rabat, hampir seluruh kota itu sebenarnya situs. Hampir seluruh kota gitu loh. Jadi benteng-benteng yang zaman Murabitun, Muwahhidun, zaman Sa'din, zaman Bani Marin itu masih ada gitu loh. Jadi pasarnya pasar tua klasik yang sudah ada yang 1000 tahun, ada yang kebayang nggak sih kita? di Maroko. Lagi membayangkan. Di Maroko kalau situs itu berumur kayaknya dibangun tahun 1700, 1600 itu dianggap mudah. Mudah. Karena masih ada yang dibangun tahun 1200. Itu bukan candi, itu kan. Jadi masih berfungsi pasar dan sebagainya. Dibangun tahun 1000, tahun 900 itu masih ada. Udah ikut aja Rihlah Peradaban. Oh iya, Desember. Mau ikut nih. Ya, langsung daftar aja. Infonya bisa dilihat aja nanti di sama deskripsi atau di sosial buku media. yang Ustadz terjemahkan itu bisa didapatkan di Mahdara
Bookstore. Nanti Bisa. teman-teman bisa dapat infonya di caption lah ya. Iya. Ustadz, tadi kita tuh di awal lanjut nih bahas soal Palestina. Tadi saya habis aksi, Ustadz. Oh. Karena kan update-nya sekarang subhanallah saudara-saudara kita saat ini di Palestina sedang pengungsian yang di Rafah ya. Iya. Dibakar. Gaza secara umum, kemudian Gaza Rafah secara ya, khusus. betul. Nah, sekarang itu ada fenomena ya Pung ya. Tadi kita bahas fenomena, Stat. Kan sudah 8 bulan. Ya. Kejadian dari ini 7 kan. Oktober dari ya 7 Oktober maksudnya. 2023. Trennya tuh naik turun, Stat. Suara dukungan nih di Indonesia ya maksudnya. Okay. Naik turun. Nah, sepekan ke belakang ya Un ya, kalau tidak salah sepekan 2 pekan ke belakang rame lagi, Stat. Di sosmed ya. Di sosmed tuh rame lagi. Nah, tentang Rafah ya. Tentang Rafah spesifiknya tadi, Rafah. ya, betul. Gitu. Nah, tapi ada sebuah fenomena kalau di sosial media, orang-orang yang meramaikan ini tuh cuma orang-orang yang FOMO, Stat, yang cuma ikut-ikutan. Ada yang bilang demikian gitu Stat, ya. ada yang bilang Ikut-ikutan meramaikan maksudnya. iya, Ikut demi meramaikan. postingan aja, demi konten aja. Tadi kita bahas itu, Stat. Saya sama Unianil. Nah, menurut Ustadz, fenomena itu bagaimana, Stat, sebenarnya? Secara spesifiknya tentang yang FOMO itu gitu Iya. Ya sebenarnya kan kalau bagi saya begini aja. Kita kan isu besar kita apa sih? Sebenarnya kan bagi kita adalah dukungan kepada Palestina. Betul, kan, gitu loh. Artinya Palestina itu jangan pernah dilupakan. Bahkan sebenarnya ya ada atau tidak ada tragedi ini, genosida ini gitu yang sekarang sudah berjalan 8 bulan gitu loh. Dan ini mungkin yang terlama dibanding beberapa peristiwa yang mirip di tahun-tahun yang sebelumnya. Itu adalah dukungan kita tidak boleh pernah berhenti, tidak boleh padam, karena isu Palestina itu kan isu panjang yang membutuhkan nafas panjang gitu loh. Gitu ya. Benar. Jadi intinya gini, segala bentuk dukungan gitu loh untuk saudara-saudara kita di Palestina yang itu sebenarnya adalah bagian dari pembuktian integritas kita sebagai Muslim sebenarnya. Betul. Gitu loh. Itu selama tidak merugikan gitu loh isu Palestina itu sendiri, kita bagi saya kita apresiasi aja, gitu loh. Iya, karena kan dia tidak dalam posisi merugikan kita dalam arti dukungan terhadap isu Palestina kan. Iya, benar. Bahwa kemudian itu dilakukan dengan motif numpang tenar atau sementara aja gitu, atau apapun juga. Ya itu kan kembali kepada niatnya masing-masing lah gitu loh kan. Yang penting bahwa semangat dukungan terhadap Palestina tidak boleh pernah padam. Gitu loh. Dan itu nanti akan diramaikan dengan ya dari waktu ke waktu akan berbeda dengan berbagai cara, dengan berbagai fenomena, barangkali begitu gitu. Ya mudah-mudahan aja yang tadinya sekedar ikut-ikutan gitu loh. Itu kemudian bisa lebih tertarik untuk lebih serius, bahkan kemudian amin. Iya, lebih baik begitu ketimbang kita kemudian mempermasalahkan gitu loh. Ngapain ikut-ikutan gitu loh. Atau loh ya nggak apa-apa orang kebaikan ini gitu kan pada dasarnya. Toh itu berdampak positif secara umum dan tidak ada mudaratnya gitu loh untuk isu Palestina. Kalau bagi saya sih begitu gitu loh. Kalau Ustadz, dari pandangan Ustadz ya tentang bagaimana langkah Israel nih saat ini yang dengan bertubi-tubi ya Ustadz, tidak berhenti-berhentinya gitu ya sampai saat ini nih apakah menurut Ustadz langkah frustasi mereka atau bagaimana Ustadz? Sekarang gini, emangnya Israel berdiri sendiri dalam hal ini? Enggak, artinya Israel tuh bisa sekian lama gitu dalam durasi yang bertahan. Itu karena dia sendiri? Enggak lah. Karena ada dukungan Amerika kan. Betul. Totalitas dukungan Amerika. Kita harus pahami itu gitu loh. Kita harus pahami itu. Kenapa demikian? Saya mengutip analisa seorang ahli dalam hal ini ya, doktor atau profesor Sami Irian ya. Beliau ini direktur pusat studi Islam dan isu internasional gitu
dan sekarang beliau tinggal di Kuwait, kelahiran Palestina. Beliau mengatakan begini, ini menariknya, bahwa dukungan yang tidak pernah terputus dari Amerika kepada Zionis, kepada Israel itu, gitu lah. Itu kan karena Israel bagi Amerika itu sudah menjadi bagian kepentingan dalam negerinya. Gitu loh, gitu loh. Jadi bukan lagi ini adalah bantuan dari Amerika ke luar negeri gitu, ke Israel itu. Bukan lagi begitu. Tapi isu Israel dan itu menjadi bagian dari kepentingan strategis dalam negeri Amerika. Betul. Makanya apapun akan dipertaruhkan oleh Amerika gitu sebenarnya, gitu loh. Selama tentu saja selama memang Israel dengan segala persoalannya itu masih dalam koridor kepentingan dalam negeri mereka, gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Kalau Israel itu tanpa Amerika sudah nggak mungkin kuat, kuat loh. Lo bayangkan kan waktu isu Ukraina gitu loh, ketika Kongres aja, kita bicara Kongres itu kan ribut, artinya tidak sepakat ketika Amerika menggelontorkan bantuan kepada Ukraina yang itu jumlahnya saya lupa $3 miliar atau berapa gitu loh. Tapi begitu Netanyahu itu nyolek gitu loh, minta 14 miliar atau 14 juta, kayaknya 14 miliar dolar. Itu kan semua sepakat. Dan tanpa ada perdebat babi bu, langsung dikasih. Nggak pakai drama kalau iya, karena semua di kepalanya sama. Ini adalah kepentingan dalam negeri mereka. Gitu loh. Kita sedang berhadapan dengan ini. Gitu loh. Jadi generasi tuanya Amerika itu memang menganggap Israel itu memang bagian dari kepentingan dalam negeri, bukan kepentingan luar negeri, gitu loh. Makanya kata-kata Biden itu kan, kalau tidak ada Israel sekalipun gitu loh, ya kita akan mengadakannya, kan gitu, kayak gitu. Iya, gitu loh. Karena mereka kan punya kan ada ideologi politik, gitu kan. Kemudian ada kan Amerika kan ingin tampil sebagai satu-satunya kekuatan di dunia kan. Ya kan ketika ada muncul pesaing Soviet dihabisi kan gitu kan. Terus kemudian mana lagi lah gitu. Penting dulu di perang mereka jadi yang di atas pokoknya. Iya dong gitu. Makanya ketika mereka melihat Timur Tengah itu sebagai salah satu wilayah strategis untuk kepentingan dalam negeri mereka kan. Ya mereka kan kalau menurut analisa itu ada 3 kawasan gitu yang menjadi penting bagi mereka. Pertama adalah Eropa. Nah dalam ini kan ada kandidat pesaing mereka yaitu dulu Soviet. Maka dihadapinya dengan NATO kan gitu. Dan sampai hari ini kemudian Rusia juga dihadapi dengan NATO. Nah, kan kedudukan Ukraina kan untuk itu kan gitu. Makanya Ukraina paham tuh si Zelensky itu genit banget kan gitu loh. Nah kemudian Asia gitu ya, Timur, maksudnya Timur dan Asia Tenggara itu Cina itu potensinya. Tapi kan belum bersentuhan langsung nih gitu, kepentingan di situ. Ya katakanlah Cina tuh kan ekonominya oke, tapi kan kalau sisi militernya kapal induknya aja baru 1, Amerika 11 kan gitu loh, kelihatan lah. Nah yang terakhir itu Timur Tengah. Timur Tengah itu masalahnya kan di beberapa masa yang lalu 2/3 cadangan minyak dunia kan ada di situ, dan kemudian minyak itu dipatoknya dengan dolar kan gitu loh. Jadi sekarang bagaimana mempertahankan dolar ya tergantung dengan bagaimana mereka menguasai minyak, dan negaranya kecil-kecil. Kedudukan Israel itu penting untuk menjaga negara-negara itu agar terus pecah, supaya tidak menjadi kekuatan besar dan kemudian bisa merongrong mereka, terutama kalau mereka membatalkan, negara-negara Arab ini membatalkan standar minyak dengan dolar gitu loh. Ini kalau ini habis mereka. Ingat loh, dari sejak zaman George Washington sampai Ronald Reagan, hutang Amerika itu dalam negerinya itu $1 triliun. Tapi dari Ronald Reagan sampai sekarang itu dalam kurang dari 40 tahun, berbanding tadi 2 abad, itu sudah triliun dolar. Jadi kebayang gitu loh. Nah itu masalahnya. Maka kalau tidak ada Israel sekalipun, kami akan adakan karena itu kepentingan dalam negeri. Tapi ingat loh ya, ini yang bagi saya ini penting, bahwa
generasi 35 tahun ke bawah di Amerika hari ini Mm-mm. itu 70% pro Palestina. Itu yang terjadi Ustaz, di kampus-kampus di kampus-kampus di Amerika ya khususnya dan di negara barat ya, bahwa aksi-aksi itu terus terjadi sampai sekarang. Bahkan kalau saya pribadi mungkin bisa mengatakan negara-negara barat itu lebih konsisten dalam mendukung Palestina. Iya. Pertanyaan besar ya. Iya, pertanyaan apa besar. dengan Ada apa ya? Muslimin terutama Indonesia? Kita nggak bicara orang lain deh, kita aja. Iya, itu dia. Ya alhamdulillah tadi Unda Anil baru ikut aksi hari Ya. ini. Nah Ustaz, kalau misalnya kita boleh nih meminta pandangan antum, kira-kira optimisme itu masih ada nggak sih Ustaz? Sangat kalau bagi saya. Karena sebenarnya semua pihak yang terkait dalam hal ini Netanyahu ataupun kemudian partainya atau kemudian Zionisnya itu sendiri atau Amerika, sebenarnya semuanya terjebak dalam situasi yang sulit untuk menciptakan opsi-opsi yang lain. Mereka tidak punya banyak opsi dan sebenarnya ini sebenarnya adalah langkah-langkah frustasi mereka dari berbagai kegagalan. Sebelum 7 Oktober itu sebenarnya hampir ada kesepakatan besar yang akan mengubah banyak peta, tapi gara-gara 7 Oktober semuanya harus mundur. Buyar, ambiar. Kita tidak bisa detailkan kali ya dalam sesi kayak bener. gini. Terakhir nih Ustadz ya, untuk penutup nih Ustadz, gimana menurut Ustadz pentingnya ya kita memahami Sirah Nabawiyah dengan kaitannya dengan memahami peta atau kondisi Palestina saat ini Ustadz? Ini penting buat teman-teman nih biar bisa melihat Palestina itu secara bijak gitu Ustadz. Ya, Sirah Nabawiyah itu adalah basic membangun paradigma kita, mindset kita, bahkan pandangan alam kita gitu ya terhadap semua fenomena kehidupan yang ada. Karena kita hadir sebagai manusia dan kemudian alhamdulillah kita sebagai muslim, itu tidak bisa kemudian kita memiliki cara pandang gitu yang terpisah dari keislaman kita. Dan mau tidak mau, disinilah peran Sirah Nabawiyah. Tanpa memahami Sirah Nabawiyah kita akan ngeblank untuk memandang apa arti hidup kita, hubungan kita dengan semua yang yang ada dan yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu dulu basicnya gitu loh. Sirah itu membangun landasan, paradigma gitu, nilai-nilai dasar gitu untuk setiap muslim. Insyaallah. Di akhir Ustadz mengatakan ya, paradigma dulu nih, paradigma seorang muslim dulu yang harus di highlight, di underline. Betul. Untuk melihat isu ini. Dan tadi nggak apa-apa orang mau dukung dulu walaupun ikut-ikutan nggak masalah. Yang penting suara dukungan terhadap Palestina harus tetap bersuara. Gitu. Jangan lupa boikot juga ya. Oh ya, jangan lupa untuk. Karena boikot itu ngaruh untuk Sangat Amerika sangat, ya. gitu ya. Ustadz. Sangat. Sebut nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Oke, kita cukupkan dulu kali ya ngobrol-ngobrol Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas Sama-sama. kehadirannya Sama-sama. di Sama-sama. rumah kita. Tamu jauh loh ini. Tahu jauh itu ya. Oke, insya Allah nanti kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol santai lagi, nggak seperti di studio sebelah ya. Kalau studio sebelah agak Iya. susah ngobrol asiknya ya kan. Nah kalau di sini kita tempatnya untuk ngobrol asik, nyantai gitu kan. Terima kasih banyak Ustadz. Terima Kita kasih, tutup acara kita pada hari ini. Apa sih ngomongnya? Ini tolong di-cut ya. Jangan dong. Ya, kita cukupkan. Terima kasih atas gak ada loh biasanya gue ngomong gitu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.